Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampai jangan pas-pas doyo kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang dilanjut nanti salat tarawih dan ditutup dengan salat witir yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi asron, maka untuknya Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Mari malam hari ini kita buka tausiah ini yang kurang lebih kira-kira 30 menit. Setuju? Setuju. Ini mengarah tok simboli dan Indonesia ini. Insya Allah kalau akhiri kurang lebih jam setengah baru lebih seperempat. Podo air tadi setengah jam. Mari kita buka malam hari ini dengan sama-sama kita bersolat kepada Rasulullah. Yang bisa langsung tirukan saya, yang tidak bersalawat nggih mboten napa, ora dosa. Nggih, ora dosa. Mulute mingkem tok, mek nonton gak apa. Sing melu nirono masyaallah dibalas 10 kebaikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang nanti pada yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu makhluk yang namanya Azazil. Pernah kenal dengan Azazil? Atau pernah dengar nama Azazil? Pernah ketemu? Belum bertemu. Insya Allah habis ini jenengan ketemu. Ketika jenengan meniru sifatnya Azazil, pasti jenengan ketemu nanti sama Azazil. Loh, kok bisa Ustaz? Perhatikan perjalanan cerita saya. Ini makhluk kesayangan Allah. Dia itu beribadah kepada Allah sebanyak 80.000 tahun. Ditambah dia ini telah mengitari
Baitul Ma'mur dan arasnya Allah selama 14.000 tahun. Berarti totalnya ada 94.000 tahun Azazil beribadah kepada Allah. Makanya oleh Allah diberi nama Azazil. Artinya apa? Yang termulia, yang terhebat, yang terilmu, yang terabdi, yang tersujud. Semua kebaikan ada di Azazil. Bahkan Allah mengangkat Azazil ini sebagai Sayyidul Malaikah, imamnya para malaikat, pemimpinnya para malaikat, dan bahkan ditambahi oleh Allah pangkatnya sebagai Khazinul Jannah, bendaharawan surga, penjaga surganya Allah. Namun semua itu hilang dalam sekejap, cuman melanggar satu perintah dari Allah. Bisa kita bayangkan 94.000 tahun dia beribadah kepada Allah, hanya melanggar satu perintah Allah. Sekejap semua gelar, pangkat dan penghormatan dari Allah dicabut oleh Allah dan diganti namanya dengan nama Iblis. Azazil diganti namanya oleh Allah dengan nama Iblis dan langsung dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sekarang kita paling mentok umur 63 tahun. Itu ngikuti Rasulullah. Yonek sampai ya. 63 tahun dikurangi umur kita balik. Dari 13 paling kita 50 tahun nek istiqomah ibadah kepada Allah. 50 tahun itu hitungan dunia. Nek Azazil itu 94.000 tahun hitungan akhirat. Padahal satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Hitungan dunia. Loh kok iso Ustaz? Paling ngarang. Paling pikirannya kan, wah paling ngarang itu. Loh, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat ke-22, surat Al-Hajj, di ayat ke-47 kata Allah, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya sehari di sisi Allah itu ka'alfi sanatin, itu seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, menurut perhitunganmu. Dan diperjelas oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yadkhulu fuqara'ul mu'minina jannata, orang yang beriman, yang miskin itu akan masuk surga. Qoblal aghniyai, sebelum orang-orang yang kaya. Binisbi yaumin, jadi orang yang beriman, yang miskin, kira-kira jenengan seneng miskin apa seneng kaya? Seneng harta berlimpah apa seneng seding-seding wae? Jadi ini bahasa Sunda, seding-seding wae. Kok kerasa Sunda ya? Kira-kira seneng miskin atau seneng kaya? Padahal kata Rasulullah, ya, si miskin ini luwih dhisik daripada orang yang kaya. Selisihnya setengah hari. Ojo padakno setengah hari dunia. Setengah hari ini kata Rasulullah, khamsi mi'ati amin. Itu setengah hari itu sama dengan 500 tahun dunia. Artinya kalau satu hari akhirat itu dikali 2 500, berarti 1000 tahun sesuai dengan Allah yang menegaskan di dalam Al-Quran. Azazil 94.000 tahun, kita 63 tahun, wis bangga. Kita lihat orang di luar sana, andai dia lihat tahu ceritanya Azazil, tidak akan berlomba-lomba numpuk dunia. 94.000 tahun diteprek oleh Allah langsung. Cuma melanggar satu perintah. Apa perintah yang dilanggar oleh Azazil? Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengumpulkan semua makhluknya dan Allah memerintahkan pada semua makhluknya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud kecuali siji. Coba
Azazil. Diambangkan nang Allah sampai Allah itu dikata-katain be Azazil. Lah inilah perkataan Azazil yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat ke-7 surah Al-A'raf di ayat ke-12. Azazil ngata-ngatain ke Allah. Nek bahasa saiki itu lho, wong iki lho, kon iku ngene sajane. Anak kon minum kata Azazil nang Allah. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Perasaan hasad Azazil tidak senang karena ada ciptaan baru Allah, mainan baru Allah yang akan menyaingi Azazil. Dia tidak senang, dia iri, hasad kepada Adam. Lalu muncul ujub, merasa lebih. Adam iki gak ngarep nyampe ibadahi koyo aku ya Allah. Adam iki wong kas-kasan, paling mentok ya wis diprediksi. Jadi tahu, Azazil tahu umurnya manusia itu paling mentok 63 tahun. Itu sudah tergambar di Lauh Mahfuz. Jadi waktu itu malaikat Jibril sama Mikail nonton nang Lauh Mahfuz delok intip, delok bocorane. Sopo sing ditokno? Ternyata ada satu hamba Allah yang dikeluarkan dari surga dan dilepas semua atributnya. Lalu Jibril sama Mikail berikut pasukannya minta tolong ke Azazil. Jadi di sadurunge Jibril Azazil pimpinannya. Semua malaikat di bawah Azazil. Malaikat minta bantuan ke Azazil. Azazil tolong jalur nang Allah supaya aku gak termasuk yang ada di catatan Lauhul Mahfuz. Karena di situ ada satu hamba Allah yang akan terusir dari surga dan diambil semua atributnya oleh Allah. Lah Azazil minta ke Allah doa untuk semua yang minta tolong tadi. Dan itu luput dungo kae kabeh dhek gak didungakno. Lah iki ternyata Azazil yang ada di catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi hikmah dari cerita Azazil ini adalah tentang hasad dan ujub. Kesimpulannya, kalau ada manusia yang di hatinya ada hasad dan ujub, berarti wong iku disebut sing banter. Wong iku disebut iblis. Sampai sing ngomong lho. Dudu aku mek iblis iki iso akeh maknae. Iso ibu, iso ibad ya, macam-macam. Sampai terus kok iblis ya. Sampai dhewe sing ngomong. Jadi manusia kalau ada hasad dan ujub berarti dia sama dengan iblis. Dan turunan dari penyakit hasad ini ada dua. Perhatikan. Jadi hasad itu nurunno penyakit maneh. Masteri hasad. Nah, turunannya loro dari hasad, yaitu ghibah dan namimah. Masteri ujub ada turunannya. Ujub ini masternya. Turunannya apa? Riya dan takabur. Ini yang ada di Azazil. Jadi perhatikan, yang pertama mudah-mudahan nyampe di pembahasan terakhir takabur. Yang pertama adalah hasad. Apa hasad itu? Asy'uru bi adami ridho, perasaan tidak senang ani ni'ami terhadap nikmat. Allati yasulu ala kufra, terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Sawa'un asyuddini, baik itu dalam hal agama au fid dunya ataupun dalam hal urusan dunia. Jadi Allah sangat melarang keras dalam perkara ini karena akan seperti Azazil. Ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat keempat, surat An-Nisa di ayat ke-32. Kata Allah, wala tatamannau, jangan kamu iri maka walau bi ba'd ala ba'din, terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kalian itu lebih banyak dari sebagian yang lain. Dan diperjelas Rasul dalam hadisnya, la tarasadu, janganlah kamu iri hati.
Waktu ibadah wa ikhwanan, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan larangan perkara hasad ini lebih keras lagi dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, jauhilah hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanati, dapat memakan kebaikan-kebaikan kita. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah perkara hasad ini, kama ta'kulun narul hatoba, hasad itu seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi titik entek. Gambarannya seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Itulah gambaran hasad, al-hasadul mamnu, hasad yang dilarang. Jadi hasad itu ada yang hasad yang diperbolehkan, al-hasadu ghairu mahdhuratun. Tadi ada hasad yang dilarang dan ini ada hasad yang diperbolehkan. Kita boleh hasad dalam hal apa? Kata Rasulullah, hasada, tidak ada hasad illa fisnain, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajul atawahu malan, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, fasulito ala halakati fil haqqi, lalu dia menghabiskan hartanya di jalan kebenaran. Ya Allah, aku ini dengan si fulan, tetanggaku yang mendapatkan mobil apa, berikan aku mobil apa seperti si fulan tetanggaku, agar aku bisa gunakan berdakwah dan membahagiakan keluargaku. Diperbolehkan dalam Islam. Tapi ketika panjenengan mohon kepada Allah lalu dikei apa, mari mono digawe bek rombongan budal pantai Kuta Bali. Wah, ikut tambah yo ketok wae jelas tambah ya. Maka akan berlaku hukum Allah di surat ke-14 surat Ibrahim di ayat ke-7 kata Allah, lain kafartum, jika engkau kufuri nikmatku kata Allah, jika engkau selewengkan yang aku amanatkan kepada panjenengan kata Allah, inna adzabi lasyadid, maka siap-siaplah murka Allah akan datang kepada panjenengan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, boleh hasad rajulun atawahu hikmata, kepada seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, bahwa yang biha, lalu dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Ya Allah, aku ini dengan si fulan tetanggaku yang bisa berkhutbah di Masjid Jabal Nur, yang bisa mengisi taklim dan mengajar ngaji di Masjid Jabal Nur. Aku iri ya Allah kepada dia, berikan aku ilmu seperti dia. Lebih diperbolehkan dalam Islam dan disunnahkan oleh Rasulullah. Ini hasad selesai. Sekarang turunannya luwih selawe, insya Allah cukup. Turunannya adalah ghibah dan namimah. Apa ghibah dan namimah itu? Ngerti jangan? Ghibah apa? Kata Rasulullah, dzikru akhaka, kamu membicarakan saudaramu, bima yakrahu, mengenai sesuatu yang tidak dia sukai. Fakila lalu sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kana fi ali ma'akulu, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah jika yang aku bicarakan itu ada padanya? Qala, dijawab oleh Rasulullah, faqad ihtabta, maka sungguh engkau telah menggunjingnya. Inilah ghibah. Wa lam yakun fi ya Rasulullah, bagaimana jika yang aku bicarakan itu tidak ada padanya? Ora, jawab Rasulullah, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah melakukan kebohongan terhadapnya. Inilah namimah, fitnah. Jadi hukuman dari pelaku ghibah dan namimah ini kata Rasulullah, mar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabraini. Ini cerita hadis, tapi dampaknya kepada pelaku ghibah dan namimah. Rasulullah itu melaku-melaku ke sahabatnya, melewati dua kuburan. Fakolah, dan Rasulullah berkata pada sahabat, inna huma la'adzabani, didelok Rasul, dicunguk, walah sama wae. Wong loro iki delok bat-bat nang sahabat
iki bahasa kula. Badron nganggo berarti wong loro sedang disiksa. Lagi disiksa oleh Munkar dan Nakir. Selanjutnya kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani fi ta'bir. Wong loro iki disiksa duduk karena nglakokno dosa gedhe. Lho, fakira lalu apa ya Rasulullah? Amma ahaduma fa yu'adzabu fil bayt. Di siji disiksa karena waktu kencing iki kasihan. Jadi sembarang. Marioyo wis acara-acara kasih. Ini satu. Yang kedua, wa ammal akharu fa yu'adzabu fil ghaibati. Dan yang satu ini disiksa karena ghibah. Ini hadis Bukhari. Dan tentang namimah juga sama. Ada hadisnya dari Bukhari, tapi riwayat yang lain. Konteksnya sama kalimat hadisnya. Cuman perubahannya pada penjelasan perkaranya. Amma ahaduma fakana yas'a bin namimati. Yang satu ini itu disiksa karena melakukan namimah. Nah, itu pelakuan nanti dikubur bagi pelaku ghibah dan namimah. Wis ngrasakno siksa dikubur. Selanjutnya masternya berikutnya setelah hasad ada ujub. Apa ujub itu? Yas'ur bil fakhri nafsi, merasa bangga terhadap dirinya, merasa mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Hati-hati, meskipun ada beberapa kelompok tidak sepaham dengan kelompok si A tidak sepaham dengan si B. Ojo merasa aku lebih berilmu daripada kamu, aku lebih suka daripada kamu, aku lebih kamulai daripada kamu, aku lebih saleh daripada kamu. Hati-hati. Dan ini juga banyak terjadi. Kita buka. Jadi saya di Facebook itu kontonya pakai sampai 6.500. Memang teman saya itu jamaah-jamaah. Jadi macam-macam. Nang mesej itu ono sing kira-kira wah, gak oleh ngono iku. Bid'ah ngono gak oleh. Apa gak oleh jago sira. Jadi padha ejek-ejekan. Saling adu ilmu. Nah, ini otomatis udah ujub. Merasa lebih berilmu daripada si A. Ini tidak boleh. Ini sudah termasuk ujub. Dan Allah dengan tegas kalau ada orang yang berpenyakit ujub, kata Allah di surat 38 surat Al-Qasas di ayat 76, la tahrab, kata Allah, la nafiyah, dengan tegas, janganlah kamu merasa bangga berlebihan, merasa terlalu bangga dengan dirinya. Inna wa la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dilanjutkan oleh dalam hadisnya, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang bisa membawa seseorang itu ke dalam jurang kebinasan, ke dalam jurang iblis. Salah satunya adalah ijabul mar'i binafsi, merasa bangga dengan dirinya. Kelanjutan hadis yang tadi saya lanjutkan sedikit agar menambah wawasan kita. Hadis yang tadi tentang ghibah sama namimah, mumpung saya ingat, kata Rasulullah selanjutnya kalimatnya, summa da'a bidaizatin. Lalu Rasulullah meminta kepada sahabatnya, tolong aku jupukno sedahan batang kurma yang masih basah. Ini perlakuan untuk 2 kubur. Perhatikan, ini untuk logika keadaan kita, supaya kita itu gak kanan, gak kiri. Jadi pakai akal kita, pakai logika kita. Ini Rasulullah mengajarkan. Tolong jupukno dahan kurma, sedahan batang kurma yang masih basah. Fakasaroha kisotain. Lalu Rasulullah membelah 1 batang menjadi 2. Fawadhu ala kulli qabrin min huma kisrotan. Ana loro, sing siji dicepno mek Rasulullah nang kuburan siji, sing siji nang kuburan siji dicepno. Lah iki sahabat aneh takut. Fakira lahu, ini kelanjutan hadis perlakuan yang ghibah sama namimah. Ini kelanjutan hadisnya. Fakira lahu, lalu sahabat bertanya, apa Rasulullah ini? Ya Rasulullah, lima fa'ata haja. Lapo ya Rasulullah, kok ngakokno kok ngene? Ya saiki kok ngene saiki terjadi. Sahabat dhisik yo ngono, saiki
jamaane yo ngene umate. Lah kok ya kok nglakoni kok ngono dicekno siji maneh. Fakola Rasulullah menjawab. La'allahu, perhatikan jawaban Rasulullah. La'allahu ayyuhaffafa anhuma. Dengan saya menancapkan seperti ini, saya memohon minta kepada Allah agar dua orang yang sedang disiksa ini mendapatkan keringanan dari Allah SWT. Malam tai basah, kalimatnya malam tai basah, selama jadi itu masih basah. Insya Allah, kalau Rasulullah yang meminta, tidak ada siksaan kubur, dihentikan oleh Allah. Artinya apa? Pakai logika akal kita. Saya ajak mulai berpikir, seandainya Muslim sebagian di Indonesia, sekarang kalau ini Indonesia, kalau saya mau contoh Rasulullah, aku bukan Arab sih, yo cukup dan kurma, yo pesawatnya piro. Terus tak boleh ini. Dulu nyampe ini wis dari ukurannya wis kepak ya. Maka muncullah hukum kias. Hukum kias inilah mengambil hujah dari perkataan Rasulullah. Ngapunten bagi orang kelompok mungkin yang tidak memperlakukan kias, saya mohon maaf. Saya cuma membuka, mari kita berlogika, akal kita digunakan kira-kira nek Rasulullah kok ngono, terus nek aku nang kene nang Indonesia terus ya apa? Otomatis kiasnya berlaku. Nek gak ngono berarti rata-rata orang Indonesia memakai bunga setaman. Itu pengganti dari dahan yang di Arab. Nah Indonesia sinten sapa? Ya bunga setaman. Ditekek didungano muga-muga sing dikubur iki diringano siksane nang siksa diampuni dosane dijembano kubure sampai iki sik teles. Lah itu berlaku ya. Ngapunten bagi yang tidak melakukan kias, bagi yang berkias inilah hujah salah satu kias yang digunakan sebagai muslim mazhab Syafi'i. Selanjutnya turunan dari ujub ini ada dua, riya dan takabur. Kalau ibadah jenengan, amal ibadah jenengan ada sedikitnya saja. Kata Rasulullah yang membantu azza wa jalla amalan, Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang fihi misqalu dzarratin min riya'in, yang di dalamnya terdapat seberat biji sawi dari riya, dari unsur pamer. Jadi hati-hati untuk sampai ibadah ini difoto, ceklik, tidak ada status. Namakah Buddha, ceklik, tidak ada status. Sedekah difoto, ceklik, tidak ada status. Apa mana nih kan tujuannya untuk riya? Kalau fastabiqul khairat bukan seperti status, langsung mengajak. Ayo rek Buddha namakah, tak dengarno, muga-muga bisa Buddha tahun ngarep be aku bali-bali namakah. Mengajak langsung, bukan ceklik status. Ini 90% musyriah. Selanjutnya yang terakhir adalah takabur. Ini yang ada di iblis. Merasa lebih, artinya sombong, tidak mau disayangi oleh Adam. Dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa? Man kana fil qalbi, seseorang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibri, terdapat seberat biji sawi dari sombong. Sekali lagi perhatikan, riya, kibri, kalimatnya tidak bukan dalam bentuk makrifat tapi nakiro, tidak ditambahkan dalam huruf alif lam, bukan arya'u al-kibri tapi riya, kibri, menandakan apa? Segala macam riya, segala macam kesombongan, kalau itu ada di hati manusia, maka jangan harap Anda bisa masuk ke surga dan amalan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dijauhkan dari sifat iblis. Amin ya rabbal alamin. Satu kali lagi, karena hanya hati yang bersih yang bisa menghadap Allah. Cuman hati yang bersih yang bisa menghadap Allah. Di surat ke-26
surat Asy-Syu'ara di ayat 88 sampai 89. Kata Allah, yauma, ingatlah kalian hamba-hambaku pada hari kiamat nanti, la yanfa'u malun, harta panjenengan tidak ada manfaatnya, wala banun, anak-anak panjenengan tidak ada manfaatnya. Kata Allah, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadapku biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah menjadi hati yang qalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, kurang berkenan di hati panjenengan, saya sekali lagi saya pakai ini mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.